Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran malam ini tentang Ramadan. Sebentar lagi kita akan memasukinya. Kita berharap dan memohon kepada Allah bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan menjadi amalan yang diterima oleh Allah SWT dan benar-benar mengantarkan kita kepada maksud dan tujuan disyariatkan puasa, yaitu menjadi hamba yang bertakwa. Untuk itu diperlukan dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah SWT yang disebut imanan. Yang kedua harus mengikuti contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berpuasa termasuk ibadah yang caranya telah disyariatkan, telah ditentukan, terutama di dalam mengawali dan mengakhiri puasa. Rasulullah SAW mengajarkan dengan ru'yah, dengan melihat, walaupun misalnya tidak bisa melihat, itu dengan cara yang kedua, yaitu istiqmal, dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu yang disyariatkan cara masuk dan keluar dari bulan Ramadan. Adapun dengan lainnya, misalnya menghitung-hitung dengan hisab, maka itu tidak ada kaitannya dengan ibadah puasa. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang diajarkan oleh Rasul ambillah, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang hendaknya ditinggalkan. Rasulullah mengajarkan hendaknya kita pakai ru'yah, ya kita harus sami'na wa ata'na. Juga apabila tidak mentaati Rasul, itu namanya maksiat dan itu bahaya besar. Allah berfirman, wa man ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nara jahannam, maka baginya neraka jahanam, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam neraka jahanam selamanya. Ancaman berat, ancaman keras dari Allah barang siapa yang maksiat kepada Rasulullah SAW. Juga dalam hadis, kullu ummati yadkhulunal jannata, setiap umatku itu bisa masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan masuk surga? Rasulullah mengatakan, waman ata'ani dakhalal jannah, yang maksiat yang taat kepadaku dia masuk surga, dan yang maksiat dakhalan nar, yang maksiat kepada Rasul dia masuk neraka. Dalam rangka penyempurnaan puasa, maka di sana diajarkan adab-adab di dalam kita berpuasa. Kata beliau, i'lamu, ketahuilah, anna lisyami adaban katsiratan, bahwa puasa itu memiliki adab-adab yang banyak. Berarti ini judulnya adab orang berpuasa, supaya sempurna pahala puasanya. La yatimu illa biha, tidak akan sempurna puasanya kecuali dengan adab itu.
Wala yakmulu illa bil qiyami biha, dan tidak akan sempurna kecuali melaksanakan adab bagi orang yang berpuasa. Wahya ala qismain, adab puasa itu ada dua. Adabun wajibatun, yang pertama adab yang wajib. Labudda lis-shaimi, yang harus dikerjakan oleh orang yang berpuasa. Min mura'atiha wal muhafadzati 'alaiha, wajib untuk dijaga, diperhatikan dan dijaga. Hukumnya wajib. Wa adabun mustahabbatun, yang kedua adab yang mustahabbah. Mustahabbah itu tidak sampai wajib. Orang bilang sunnah. Yang bagi an yura'iha wa yuhafidhu 'alaiha. Walaupun sunnah, namanya ahlu sunnah, tentu eman, karena itu pahala besar yang nanti sangat besar balasannya di akhirat. Faminal adabil wajibah, di antara adab yang wajib bagi orang yang berpuasa, an yakuma shaimu bima aujaballah, hendaknya orang berpuasa itu melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Minal ibadatil qauliyah wal fi'liyah, berupa ibadah-ibadah qauliyah, ibadah ucapan dan perbuatan. Wa min ahammiha, di antara kewajiban yang paling wajib, as-salatu al-mafrudatu, salat fardu. Allati hiya aqidu arkanil Islam, yang itu merupakan paling besarnya rukun Islam. Ba'da syahadatain, setelah dua kalimat syahadat. Fatajibu mura'atuha bil muhafadzati, maka wajib orang berpuasa itu menjaga salat fardu. Wal qiyami bi arkaniha, dengan melaksanakan rukun-rukunnya. Di antaranya termasuk rukun salat adalah tumakninah. Ini yang paling sering ditinggalkan oleh muslimin. Rukuknya itu tidak tumakninah, maka sholatnya batal. Berdasarkan hadis yang dikenal dengan hadis musi fisolah. Musi itu hadis menjelaskan orang yang sholatnya jelek. Bagaimana kasusnya orang yang sholatnya jelek? Ada orang sholat itu tidak tumakninah dalam rukuk dan sujudnya. Maka setelah salam, orang ini datang kepada Rasul, kemudian sama Rasul dibilang irji fasolli, kembalilah, sholatlah kamu, fa innaka lam tusolli, kamu belum sholat. Sampai 3 kali oleh Nabi dibilang belum sholat. Perkataan belum sholat itu menunjukkan itu tidak sah. Tidak sah sholatnya. Kenapa? Orang itu tidak tumaknina dalam rukuk dan sujudnya. Sebentar lagi biasanya kita menyaksikan sholat tercepat, ya, maka itu batal, sholatnya batal. Dan dalam hadis Rasulullah juga mengatakan paling jeleknya penjahat, ya, orang yang mencuri dalam sholat. Bagaimana mencuri dalam sholat? Yaitu nukroh, kata mereka, kata Rasul, seperti ayam yang mematok makanan. Sehingga kata Rasul SAW, berapa banyak orang yang berdiri di malam Ramadan hanya dapat capek saja. Itu badannya, yang sholat hanya badannya, dapatnya cuma capek saja, tidak sah. Tapi susah, dihilangi itu susah. Ya, mereka bangga cari dalil-dalil. Bahkan di antara tokoh mereka mengatakan yang tidak boleh itu kalau terlalu lama. Itu hadis sahabat yang dipanggil oleh Rasul yang pernah lama itu dimarahi oleh Nabi.
Tapi yang cepat tidak ada yang dipanggil. Dan mereka itu subuhat. Bukan tidak dipanggil, tapi oleh Rasul dibilang apa? Pencuri paling jahat. Dan ini kasusnya, disuruh balik, ulang lagi. Kamu belum sholat. Maka eman-eman. Karena walaupun orangnya misalnya sholatnya sepertinya khusyuk gitu ya. Pelan misalnya. Seperti yang dibimbingan oleh Nabi. Itu belum tentu. Karena yang namanya sholat yang khusyuk itu harus hadir badan dan hatinya. Nah, hatinya itu merupakan ruh. Seringnya kan berpisah jauh, berjarak yang jauh antara hati dan badannya. Di situ badannya saja yang sholat, hatinya nggak ada di situ. Tidak tahu bacanya imam. Padahal sholat itu merupakan penghubung hamba dengan Allah. Kalau dia kenal dengan Allah seakan-akan melihat Allah, maka menjadi tenang hatinya. Tidak ingin berpisah malahan dengan sholatnya. Kata Rasul SAW, wajumilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan penyejuk hatiku juga dalam sholat. Wa wajibatiha, dan laksanakan kewajiban-kewajiban sholat, wa syurutiha, dan syarat-syarat sholat. Wa yu'addiha fi waktiha ma'al jamaah. Maka dia laksanakan sholat fardu itu, 5 waktu itu, pada waktunya berjamaah fil masajid, di masjid. Kecuali ada uzur, safar sakit, misalnya hujan. Fa'inna dzalika min taqwa, karena melaksanakan di masjid, sholat berjamaah di masjid termasuk takwa. Allati min ajliha suri asyam, yang untuk ketakwaan ini disyariatkan puasa. Disyariatkan puasa supaya menjadi orang bertakwa, diantaranya dengan cara melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Wahuridu alal umat, dan difardukan pada umat. Jadi yang sholat di rumah itu cuma 3 orang. 1 karena udzur, 2 para wanita, yang ketiga siapa? Pak Sugi. Ya, orang sholat di rumah itu laki-laki itu cuma 3 orang. Pertama orang sakit, yang kedua hujan, yang ketiga yang boleh sholat di rumah. Pak di sini boleh. Laki-laki itu yang sholat di rumah itu cuma 3. Tidak wajib. Yang pertama orang sakit, ya cuma sakit ya. Yang kedua apa tadi? Uzur, hujan misalnya. Yang ketiga laki-laki ini munafik. Nah, ya. Kalau orang itu nggak sakit, nggak hujan, nggak sholat di rumah, itu siapa? Munafik, nggak ada yang keempat. Wa idha'atus shalah, melalaikan sholat, munafin ditakwa. Orang melalaikan sholat, dilambat-lambatkan, kemudian sholat di rumah, itu meniadakan ketakwaan. Wa mujibun lil uqubah, dan menyebabkan dapat ancaman siksa. Sebagaimana firman-Nya, fa khalafa min ba'dihim, ini Allah terangkan, kemudian datang generasi setelah mereka, setelah para sahabat. Khalfun, generasi adha'us shalah, yaitu generasi yang melalaikan sholat. Wattaba'u asyahawat. Kenapa mereka melalaikan sholat? Karena mereka mengikuti syahwat. Syahwat mungkin tadi makannya enak sehingga kekenyangan, habis kenyang ngantuk.
tidur ada azan dengar buah banter di samping rumahnya nggak dengar, katanya tidur ya. Wasaufa yalqau nagoya, maka mereka menjadi orang yang tersesat. Ila man taba, kecuali orang yang taubat. Taubat itu ya sholat, tidak mengalihkan sholat. Masjid, perhatikan. Wa amana wa amila sholihan, mereka beriman dan beramal saleh. Wa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna syai'a. Mereka akan masuk jannah dan mereka tidak akan didolimi sama sekali. Wa minasaimin, di antara orang yang berpuasa, man yatahawunu bi sholatil jamaah. Di antara orang puasa ada orang yang melalaikan, lalai dari sholat berjamaah, ma'a wujubiha alaih, padahal sholat jamaah itu wajib. Waqad amarallahu biha fi kitabihi, Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Wa idza kutiba fihim wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Kalau kamu berada di barisan mereka, fa aqamta shalah, maka tegakkan salat lahum, bersama mereka, as-salatu. Fal takum ta'ifatun, maka berdirilah sekelompok, minhum, ma'aka. Jadi kelompoknya Rasul itu disuruh bagi dua. Berarti ini sholat apa namanya? Sholat khauf, sholat dalam perang. Ini lagi kecamuk perang, lagi dardur. Itu masih wajib sholat. Ya. Kalau sudah datang waktu sholat, kata Allah, tegakkan sholat. Bagaimana? Kelompoknya dibagi dua. Fal takum ta'ifatun minhum, maka berdirilah sekelompok dari sahabatmu itu. Maka bersama kamu, berarti Rasul suruh jadi imam. Wal ya'khudhu aslihatahum, dan peganglah senjata mereka. Fa'idha sajadu, kalau lagi sujud, ditaruh. Yakni atimu sholatakum, yakni sempurnakan sholat. Waliyakunu miwaraikum, maka yang kelompok lain ada di belakangnya. Setelah ini selesai, yang tadi bersama Rasul dapat 2 rakaat, maka ini salam. Yang tadi salam, sahabat Nabi belum salam. Jadi 2 sahabat itu sholatnya 2 rakaat, kemudian dia salam, dia menghadap ke belakang, menghadap musuh. Maka hendaknya yang kelompok lain tadi yang sedang menjaga orang yang sholat, hendaknya datang untuk sholat bersama Nabi. Maka yang salam ini yang bersama Nabi, salam bersama Nabi itu kelompok kedua. Wal musallu ma'aka. Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Hendaknya mereka tetap waspada dan tetap memegang senjatanya. Di kondisi kecamuk pun masih harus sholat. Wa amarallahu bis salati ma'al jama'ah fi halil qitali wal khawf. Allah memerintahkan sholat jamaah dalam keadaan perang dan dalam kondisi genting, rasa takut. Wa fi halit tuma'ninati wal amni aula. Bagaimana lagi kalau kondisi tenang, tidak perang, tidak kondisi takut, cuma kekenyangan. Itu namanya tadi mengikuti syahwat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan a'ma qala, ada seorang buta mengatakan, namanya Abdullah, ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni,
ilal masjidi. Wahai Rasulullah, aku tidak punya yang nuntun, yang bisa menuntun aku ke masjid. Rumahnya jauh, gelap lagi, banyak bukit kurma. Paroh koso lahu. Ya sudah, salat di rumah. Itu jauh lagi. Walama wala, setelah orang ini berpaling, minta udur tadi dibolehkan salat di rumah, dipanggil. Da'ahu. Waqala, dan Nabi bertanya, hal tasma'um nida'a bisalah? Apakah kamu dengar azan? Qala na'am. Iya, saya dengar azan. Nah, dengarnya ini bukan pakai pengeras. Di tafsir hadis ini bahwa mendengar di situ pakai suara suara normal, bukan pakai pengeras. Maka kata Rasul, Pak Ajib, maka harus dipenuhi panggilan itu kalau kamu dengar. Walaupun rumahmu jauh, tak ada yang nuntut, maghrib isya itu gelap, subuh yang masih gelap. Rawahu Muslim. Walam yurakhis lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tarkil jamaah. Ternyata Abdullah ini yang buta itu tidak diberi keringanan oleh Nabi untuk meninggalkan jamaah. Ma'annahu rajulun a'ma, padahal beliau laki-laki yang buta. Walaysa lahu qaidun, tidak punya yang nuntut. Wa tarikul jamaah ma'ida'atil wajibah qad harrama nafsahu khairun kathiran min mudha'afatil hasanat. Maka orang yang meninggalkan jamaah, maka dia telah meluputkan dirinya dari banyak kebaikan. Fa inna sholatal jamaah mudha'afatun, karena sholat jamaah itu mudha'afah, berlipat-lipat pahalanya. Kama fi sahihain, seperti dalam sahihain hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, seperti dalam hadis Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati tufaddalu ala salatil fardhi bi sab'in wa isrina darajah. Salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendirian 27 derajat. Wa fawwatal masalihal ijtimaiyah, dan juga akan terluput dari kemaslahatan ijtima' kumpul. Allati tasulul muslimin ijtimaihim, yang itu akan diperoleh ketika orang itu hadir ketemu tatap wajah, alamat di masjid. Apa itu faedahnya, maslahahnya? Min ghorsil mahabbah, tetap terjaganya kecintaan, terpeliharanya kecintaan. Wal ulfah, dan persatuan. Ta'limil jahili, mengajari orang yang jahil. Musa'adatil muhtaj wa ghairi dzalika, dan membantu yang butuh. Mana bapak ini kok 2 hari gak lihat? Iya ya, kemana ya? Dari karena orang sakit itu biasanya gak izin dulu ya. Kalau itu gak ada. Maka di situ ketika tidak ada, tidak muncul, gelisah kemana saudara kita itu biasanya hadir. Wa bitarkil jamaah yu'arridu nafsahu lil uqubah, maka orang yang meninggalkan sholat jamaah berarti dia telah menghadapkan dirinya kepada siksa. Wa musyahabatil munafikin, dan telah menyamakan dirinya dengan munafikin. Habis sahihain, di dalam sahihain
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afqalus salawati 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajri." Paling beratnya salat bagi munafikin itu salat isya dan salat fajar. Walau ya'lamuna ma bihima, kalau manusia tahu besarnya pahala salat isya dan subuh, la atau huma walau habwan, pasti mereka akan mendatangi walaupun merangkak. Kita belum pernah mendapati orang musik merangkak. Ya, kadang-kadang minum dikit sudah nggak musik lagi. Mana pak? Minum. Dikit. Nggak apa-apa. Kalau misalnya ada linu ketika berangkat, tambah pahala ya. Pahalanya tambah harus sakit. Kalau nggak dapat pahala, itu mengurangi dosanya. Habis dosa. Apa kejelekannya? Nggak ada. Cuma karena manusia tidak tahu, kata Rasul. Rasul kan bilang seperti itu. Walau ya lamuna, kalau manusia itu tahu. Tapi karena nggak tahu ya nggak ke masjid. Kalau tahu akan merangkak. Jadi tidak merangkak, orangnya sehat-sehat itu nggak muncul. Walakad hamamtu, aku sangat berkeinginan an amura bisalah, kamu untuk memerintahkan orang untuk sholat. Amura itu aku menyuruh seseorang untuk jadi imam. Kamu kemudian dikomati sholatnya. Luma amura rajulan fayusalli binas, aku akan suruh seseorang menjadi imam, mengimami manusia. Luma antoliku ma'i birijalin, kemudian aku akan pergi bersama beberapa orang. Ma'ahum hizamun min hitobin, dengan membawa obor. Bila kaumin mencari kaum manusia, mencari laki-laki, la yashaduna sholat, yang tidak mau hadir sholat. Ini dalil bahwa sholat jamaah di masjid itu wajib. Kalau nggak wajib, ngapain dibakar? Ya, ngapain mau apa, didatangi masih rumah-rumah. Toh kalau sunnah sholat di rumah ya nggak apa-apa kan. Jadi ya, wa ufriku, maka aku akan bakar alaihi buyutahum binar, aku akan bakar rumah mereka dengan api. Wah, ini bukan bukan Rasul itu jahat ya. Itu menunjukkan haramnya meremehkan masalah sholat, terutama sholat jamaah. Nah, ini hadis melemahkan orang yang mengatakan sholat jamaah itu apa? Sunnah. Roji yang sahih, yang benar, wajib. Wafi sahih Muslim an ibni Mas'udin, dalam sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, man sarahu an yalqallahu wadan musliman, barang siapa yang ingin ketemu Allah besok dalam kondisi muslim, ya, wal yuhafid ala haula'i salam, jaga salat lima waktu. Haitsu yunada bihinna, yaitu ketika dipanggil, ketika azan, tidak apa, ditunda-tunda. Biasanya nggak ngereken azan itu, nggak menghirau, cuek, orang yang tenang. Padahal riwayat orang dahulu kalau dengar azan, walaupun lagi mengangkat palu, itu nggak jadi memukulkan palunya, langsung ditaruh. Karena perhatiannya pada seruan Allah. Kita bahwa ya Allah itu yang paling dicintai.
disempurnakan sholatnya, salam tidak berubah. Banyak orang habis salah, nggak tahu baca apa sedikit, baca subhanallah aja nggak boleh, alhamdulillah aja nggak boleh. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Makanya Rasulullah menjanjikan barang siapa yang membaca dengan tenang, khusyuk, hatinya bersama saja akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebesar bumi di laut. Menyatukan, menghadirkan badan dan hatinya itu yang berat. Hanya banyak orang yang badannya kuat tapi sendirian berangkat menuju Allah, badannya saja, hatinya ditinggal. Jadi ini karena Allah apa? Banyak tapi bersama berdua dengan hatinya. Karena manusia itu terdiri dari dua unsur, badan dan hati. Adapun hukum di sisi Allah, derajat di sisi Allah, kondisi nanti di akhirat itu tergantung hatinya, bukan tergantung badannya. Fa inna Allah syara'a li nabiyikum, karena Allah, kata Abdullah, karena sesungguhnya Allah telah mensyariatkan pada nabi kalian sunanal huda. Allah mensyariatkan pada kalian sunanal huda. Ini namanya sunanal huda. Wa innahunna min sunanil huda, bahwa sholat jamaah tepat waktu, perhatian di waktunya ketika azan itu namanya sunanul huda. Sunnah al-huda. Qala wa laqad ra'aituna wa ma takhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Yang kami ketahui, kata Abdullah bin Mas'ud, tidaklah orang itu tidak menghadiri sholat jamaah padahal tidak ada udzur, sehat, sampai di rumahnya, tidak kami ketahui kecuali mereka itu munafik asli. Munafik asli. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhadi bainar rajulaini. Sungguh, kata Abdullah bin Mas'ud, ada orang itu menghadiri sholat jamaah, yuhada bainar rajulaini, di pangku apa namanya? Di tengah dia jalan, cuma karena nggak kuat jalan, digendong dua orang, dia jalan di tengah, dipapah oleh dua orang. Dari bawah diri orang yang tidak bisa jalan dipapah. Di kalangan sahabat seperti ta'awud dengan saling bantu dalam kebaikan. Hatta yuqama bisofi, sampai diberdirikan di atas sofi. Apa di sofi? Karena dia tidak bisa jalan atau tidak mampu jalan. Sampai seperti ini. Wa minasa'imina, di antara orang, tadi ini babnya melalaikan, banyak orang puasa melalaikan sholat jamaahnya. Minasaimin, di antaranya lagi ada orang puasa man yatajawazu bil amri, orang yang berlebihan, wa yanamu anis shalah, sehingga dia banyak tidur. Ya. Karena juga banyak syubhat, dia dengar orang ceramah, kiai-kiai ceramah, dai-dai ceramah, salatnya orang puasa, tidurnya orang puasa itu ibadah. Nggak tahu dari mana itu. Wahada min a'zamil munkarat. Jadi Allah mensyariatkan puasa itu bukan supaya banyak-banyakan tidur,
Kata beliau, ini termasuk paling besarnya kemungkaran. Sampai terluput dari jamaah. Zuhur nggak benar, tidur. Asar nggak bangun, dia tidur. Nanti baru menjelang maghrib bangun di jamaah. Zuhur sama asar. Ini kemungkaran. Wa asyad al-idha'ati di salawati. Dan ini paling besarnya orang yang melalaikan sholat. Hatta qala katsirun minal ulama, sampai banyak ulama mengatakan innaman akhara sholata an waktiha, bahwa orang yang nunda-nunda sholat dari waktunya biduni udhrin syar'i, tanpa ada udzur syar'i, lam tuqbal, maka sholatnya tidak diterima. Sah tapi enggak diterima. Wa in shalla mi'ata marratin, sekalipun dia sholat 100 kali. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, Muslim. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang bukan dari kami, maka itu tertolak. Wa sholatu ba'da waktiha laisa alaiha amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat sampai muda, sampai lewat waktu, itu bukan ajaran Nabi. Maka amalannya tertolak, sholatnya tertolak, tidak diterima. Mungkin ada bil wajibah, di antara adab orang yang puasa yang wajib, an yajtaniba as-shaimu jami'a ma haramallahu wa rasuluhu. Orang puasa itu wajib meninggalkan semua yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Minal aqwal, dari ucapan-ucapan yang haram, wal af'al, perbuatan-perbuatan yang haram. Wa yajtanibal kadzba, dia tinggalkan dusta. Bahwa al-ikhbar bi khilafil waqti, dusta itu mengabarkan sesuatu yang tidak sebenarnya. Wa azamul kadzbu ala Allahi wa rasulihi. Di antara paling besarnya dusta adalah berdusta pada Allah dan Rasulnya. Kan yang sudah ilallahi ila rasulihi tahlila haramat, seperti menyandarkan kepada Allah sesuatu yang halal dibilang haram, atau yang haram dibilang halal tanpa dalil, termasuk kedustaan yang paling besar. Berdasarkan firman Allah, wala taqulu lima tasifu alsinatakum al-kadziba. Janganlah kalian mengatakan berdasarkan apa yang kamu sifati oleh lisan-lisan kalian dengan kedustaan, dengan mengatakan hadza halalun wa hadza haram, ditaftaru 'ala Allahil kadziba, untuk bikin kedustaan pada Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Karena orang yang berdusta kepada Allah tidak akan berbahagia. Maka qalilun walahum adzabun alim. Ini sedikit berada di sangat kecil. Tapi sahihain, di dalam sahihain wa ghairihima min hadits Abi Hurairah wa ghairihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta kepada aku dengan sengaja, kalau bawa maka dari pengajar. Ini dari Nabi sebagai kita. Maka yang itu berarti dia telah mempersiapkan tempat hidupnya di neraka. Muhadzara Nabi minal kadzi iyyakum wal kadzba. Rasul mengatakan jauhi oleh kalian dusta. Wa innal kadzba yahdi ilal fujur, karena kedustaan membawa kepada kefujuran. Dusta itu membawa kepada kedurhakaan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kedurhakaan itu membawa kepada neraka. Melayazalur rajulu, seseorang selalu yang lebih dusta. Seseorang kalau sering berdusta, yataharral kadhiba, dan terus berusaha berdusta, hatta yuftara indallahi kadzaban,
sampai ditulis dan seseorang itu sebagai pendusta. Jadi tadi dulu gibah, coba tinggalkan gibah. Apa gibah itu? Wahya dikru akhoka bima yakrahu bi ghaibatihi. Yaitu kamu menyebutkan saudaramu, kamu sebutkan dirasani, misalnya dirasani dengan kamu menyebutkan yang tidak disukai. Nah, sawaun zakar tahu bima yakrahu fi hilqatihi, apakah yang kamu sebutkan itu penciptaannya, hal a'rad seperti dipincang, hal a'war misalnya si buta, ala sabilil aib wadzam untuk mencela. Ini fisiknya disebutkan kekurangan fisik. Ini termasuk dosa besar. Awima yakrahu fi hulkihi atau akhlaknya. Kal ahmak misalnya. Itu asal kurang butuh. Sapi ini juga butuh. Dan fasik juga ragu juga. Lawankan Nabi matakul amlam yakun, apakah yang kamu sebutkan itu memang ada padanya atau enggak ada? Dan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam suila anil ghibah, karena Nabi pernah ditanya tentang ghibah. Maka Nabi mengatakan dia dzikruka akhoka bima yakrah. Yaitu kamu menyebutkan saudaramu apa yang tidak disukai. Bila afaraita ingkana li akhi ma'akulu. Bagaimana Nabi kalau yang saya katakan itu memang ada padanya? Qala ingkana fi mataku faqad ghibtahu. Kalau memang ada yang kamu katakan itu ada pada saudaramu, kekurangan itu yang tidak disukai itu namanya ghibah. Berarti kamu telah menghibai. Wa illam yakun fi, kalau enggak ada mataku apa yang kamu katakan, faqad bahat tahu. Berarti kamu telah berdusta. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala melarang, mengharamkan ghibah dalam Al-Qur'an. Musyabahu bi asba'i suratin, dan Allah menyamakan dengan gambaran paling jijik, paling menjijikkan. Sabaha birrajuli ya'kulu lahma akhi maitan, seperti orang yang makan bangkai saudaranya. Bisa makan dengan kanibal, ya. Allah Ta'ala, Allah mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dan, jangan di antara kalian itu saling mengibai. Itu ahadukum an ya'kula lahma akhi, apakah kamu suka makan daging saudaramu maitan dalam keadaan mati, maka itu tentu kamu tidak suka. Wa ahbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu marra lailatal mi'raj, bahwa Nabi pernah melewati di malam Mi'raj, melewati kaum lahum azfar, dia punya kaum ini punya kuku minuhasin, kukunya dari tembaga, yah masyu nabiha wujuhahum, mencakar wajah-wajah mereka, wasudurahum, dan dada-dada mereka dicakar sampai habis, habis kembali lagi. Maka Nabi mengatakan pada Jibril, man haula'i ya Jibril, siapa mereka ini ya Jibril? Qala haula'il ladzina ya'kuluna lahman nas, mereka ini satu balas orang suka makan daging saudaranya. Dia kok Nabi Arabiyyin buka aib, atau suka membuka aib saudaranya dan menjatuhkan kehormatan saudaranya. Dijaga apa? Kata Rasul SAW, barang siapa yang berpuasa tapi tidak menahan lisannya dari perkara yang diharapkan, kalau isanillahi hajatun ayyada ata'amahu wa syarabahu, Allah tidak butuh orang itu tidak makan dan tidak minum, itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Jadi karena puasa itu zahir dan batin, itu puasa yang sempurna, kemudian Allah SWT mengatakan
kita bisa melaksanakan puasa bagi setengah-tengahnya seperti yang diinginkan oleh Allah Rasulnya. Kenapa kita keluar dari Ramadan, hal itu kita berharap kepada Allah Subhanahu yang itu bisa saya sampaikan selama setahun. Salah itu dari saya pribadi, atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya bertobat kepada Allah dari dalam hati